Akan di sana agar menjadi perhatian bahwa jika Kapolres di lain tempat menemukan kelompok-kelompok seperti itu, secepatnya bina. Secepatnya bina, jangan sampai membuat bumerang kepada Anda sendiri. Bahkan kalau melakukan hal yang sama, mungkin di daerah yang lain juga melakukan hal yang sama, maka Kapolres tempat pun bisa dicopot tuh nantinya. Sayang kan? Maka sebelum hal itu terjadi, ketika mencium aroma-aroma gerakan radikal yang gak jelas mengatasnamakan agama, mengatakan bahwa mereka adalah musuh Allah, selain daripada mereka adalah musuh Allah, seolah-olah mereka adalah pemegang kunci surga, maka Kapolres, pihak kepolisian ini harus bergerak secepatnya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali ya. Saya mengapresiasi tindakan dari pihak kepolisian yang responnya sangat cepat, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi daerah-daerah yang lain. Kita awasi dan kita amati terus gerakan-gerakan seperti itu karena membuat tidak nyaman, membuat ketenteraman orang Indonesia ini menjadi terganggu, saya kira. Ya, kalau ada Habib yang Syiah, berarti kita wajib dong mengikuti Habib yang Syiah itu. Sementara Anda sesat-sesatkan tuh, sementara Anda mengatakan bahwa itu adalah musuh Allah, maka di sini jangan sampai kontradiktif. Saya katakan lagi bahwa cinta itu tidak satu paket dengan mengikuti. Kapolda Jawa Tengah memimpin upacara serah terima jabatan dan pelantikan 7 pejabat utama Polda Jawa Tengah dan 2 Kapolres jajaran Polda Jawa Tengah. Upacara serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan diikuti Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Abioso Seno Aji dan PJU Polda Jawa Tengah beserta seluruh Kapolres jajaran Polda Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki pikiran dan hati nurani yang top markotop, tanpa ada pikiran yang radik, hati yang radik kepada sesuatu yang hampa, radik kepada sesuatu yang tidak ada esensinya. Jadi gini sahabat, 2 hari kemarin itu terjadi insiden yang memalukan saya kira untuk umat beragama, khususnya agama Islam. Di mana di Solo itu ada acara Midodareni ya, sebuah acara yang berlangsung sebelum pernikahan. Acaranya kalau saya melihat di situs-situs itu berdoa bersama supaya pengantinnya bisa langgeng, banyak rezeki dan sebagainya. Intinya bahwa di sana adalah acara ritual doa agar pengantin menjadi sakinah, mawadah, warohmah. Itu acara yang sangat baik saya kira dan mulia tradisinya. Tetapi ada sekelompok orang yang menganggap bahwa acara itu katakanlah mungkin musyrik. Bahkan teriak-teriaknya Syiah, musuh Allah. Kita nggak tahu faktanya seperti apa. Apakah di sana memang Syiah? Apakah Syiah adalah musuh Allah? Itu kan yang menjadi pertanyaan di benak kita. Di saya juga ada yang nanya tuh di komentar, apakah Syiah menurut Anda itu sesat atau seperti apa? Sesat dan menyesatkan, saya kira di wilayah agama itu bukan urusan manusia, bukan kehendak manusia, itu urusan Allah. Nanti kemudian di pengadilan Allah yang memutuskan ini Syiah itu sesat atau tidak. Tetapi secara pemahaman manusiawi saya yang pernah saya ajar di pondok pesantren, memang Syiah itu menyimpang gitu loh. Secara pemahaman saya memang Syiah itu menyimpang. Perkara sesat atau tidak, perkara kemudian ini nantinya tidak diterima oleh Allah atau tidak, itu bukan urusan manusia. Karena selalu saya katakan bahwa agama itu bukan yang membuatnya manusia. Bukan, agama itu bukan yang membuatnya manusia. Maka yang berhak menilai orang itu sesat atau tidak, musuh Allah apalagi ya, mengatakan musuh Allah atau tidak, itu bukan manusia yang memutuskan, tetapi Allah. Dan Allah punya peradilan nanti, punya pengadilan. Kalau kan ada pengadilan Allah nanti. Anda orang beriman, Anda orang Islam, ada kan, kita percaya nanti bakal ada yaumul hisab, di mana semuanya kemudian dihisab. Apapun yang kita perbuat, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, itu kan nantinya dihisab. Ya, ada sekelompok orang yang merasa ini nih bahayanya di Indonesia ini nih.
Kenapa bahaya kemudian di Indonesia? Karena faktanya kita itu beragam, itu menjadi fakta loh. Bahkan bukan hanya Indonesia yang mengakui keberagaman, pemahaman khilafiyah. Agama saya kira Islam pun khilafiyah di dalam Islam itu ya biasa. Jangan jauh-jauh. Contoh misal Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Itu kan berbeda 4 madhab ini. Di dalam menjalankan kemudian syariatnya, di dalam ikhtiar. Bagaimana syariat menempuh kemudian kepada jalan Allah. Itu kan berbeda-beda. Itu menjadi fakta. Khilafiyah di dalam Islam itu boleh. Ya, boleh. Nah, banyak orang hari ini yang seolah-olah khilafiyah itu salah. Nah, ini yang keliru saya kira. Ini yang keliru. Saya berbeda dengan Anda. Mungkin saya benar, Anda benar. Gitu loh. Kenapa tidak mengakui sama-sama bahwa apa yang saya lakukan adalah benar, juga apa yang Anda lakukan adalah benar, tidak saling menyesatkan. Ini persoalan kemudian pemahaman agama yang dangkal, sehingga gampang mengkafirkan dan menyesatkan serta mengatakan musuh Allah. Itu adalah pemahaman agama yang dangkal saya kira. Ramai tuh di Solo tuh. Ya, sekelompok orang yang menyerang kediaman Habib Umar Assegaf tuh. Dia Habib loh. Habib. Ya, keturunan Nabi tuh. Ada duriah Nabi di sana. Yang kemudian Anda suka mengatakan bahwa kita harus mencintai habaib, mencintai, menghormati, melakukan sesuatu yang dilakukan oleh habaib. Padahal saya pernah mengatakan bahwa kita mesti mencintai, tetapi untuk wilayah mengikuti nanti dulu. Dan ini pas ketika saya membuat video itu ramai itu. Justru cinta adalah satu paket dengan mengikuti. Nah, ini yang saya tidak satu jalan pemikirannya. Saya menghormati Habib Rizik. Saya menghormati Habib Bahar. Ya. Tapi tidak mesti juga saya mengikuti Habib Rizik dan Habib Bahar. Sebagai duriah Nabi, saya menghormati dan menghargai. Untuk mengikuti nanti dulu. Kenapa nanti dulu? Karena saya katakan lagi bahwa faktanya ada Habib yang berbeda-beda juga di dalam pemahaman, di dalam gerakannya. Kalau wajib mengikuti semuanya, maka kalau ada Habib yang Syiah, berarti kita wajib dong mengikuti Habib yang Syiah itu. Sementara Anda sesat-sesatkan tuh. Sementara Anda mengatakan bahwa itu adalah musuh Allah. Maka di sini jangan sampai kontradiktif. Saya katakan lagi bahwa cinta itu tidak satu paket dengan mengikuti. Kejadian memalukan tuh di Solo. Ramai tuh, viral. Saya udah 2 kali membahas ini. Alhamdulillah, selang 2 hari setelah itu, baru tadi ya kata, saya mendapatkan informasi bahwa Kapolresnya langsung dicopot. Kapolres langsung dicopot tuh, Kapolres Solo tuh. Siapa namanya? Saya nggak tahu lagi. Cari aja lah. Tapi setelah kejadian itu, memang kan yang bertanggung jawab di sini keamanan itu siapa? Ya polisi. Masa ia tidak tahu, tidak mengetahui ada kelompok-kelompok yang seperti itu? Itu kan tugasnya. Maka saya kira ini profesional. Kapolri ataupun Kapolri di sana mencopot tuh Kapolresnya. Karena seharusnya ada kerusuhan tidak bisa kemudian diselesaikan oleh Kapolresnya, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Kapolresnya dipindahkan, Kapolresnya dicopot. Keren nih. Jadi responsifnya sangat cepat dari pihak pemerintahan untuk kemudian melakukan penindakan di sana, agar menjadi perhatian bahwa jika Kapolres di lain tempat menemukan kelompok-kelompok seperti itu, secepatnya bina. Secepatnya bina. Jangan sampai membuat bumerang kepada Anda sendiri. Bahkan kalau melakukan hal yang sama, mungkin di daerah yang lain juga melakukan hal yang sama, maka Kapolres tempat pun bisa dicopot tuh nantinya. Sayang kan? Maka sebelum hal itu terjadi, ketika mencium aroma gerakan radikal yang gak jelas mengatasnamakan agama, mengatakan bahwa mereka adalah musuh Allah, selain daripada mereka adalah musuh Allah, seolah-olah mereka adalah pemegang kunci surga, maka Kapolres, pihak kepolisian ini harus bergerak secepatnya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali ya. Saya mengapresiasi tindakan dari pihak kepolisian yang responnya sangat cepat, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi daerah-daerah yang lain. Kita awasi dan kita amati terus gerakan-gerakan seperti itu, karena membuat tidak nyaman.
membuat ketenteraman orang Indonesia ini menjadi terganggu, saya kira. Ya, dia terganggu. Umat Islam dengan umat Islam, saya umat Islam loh. Dan mereka semua mungkin umat Islam. Kenapa saya mengkritik? Karena jangan sampai nilai-nilai Islam kemudian dicederai oleh orang Islam sendiri. Maka saya bersuara. Oke. Sambil santai nih ngopi, aduh barusan menemukan mendapatkan informasi, saya langsung buat video itu. Ya mungkin besok saya akan upload pagi hari ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.